Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-121 ini, kita ingin menyampaikan terkait dengan keunikan istilah meta. Ya. Keunikan istilah meta. Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat-sahabat dan adik-adik semua, ada beberapa kata atau beberapa istilah yang ketika dia berdiri sendiri dan belum digabung dengan kata meta, itu memiliki arti yang sangat berbeda dengan ketika digabung dengan istilah meta. Nah, misalnya nih, fisika, kemudian ditambah kata-kata meta menjadi metafisika. Ini dua pengertian yang berbeda. Misalnya lagi nih, kognisi, kemudian ada istilah metakognisi. Ini juga berbeda. Nah, kemudian ada lagi istilah universe atau multiverse. Kemudian kita gabung dengan kata meta menjadi metaverse. Nah, memang ada kata-kata atau istilah yang dari awalnya itu istilahnya sudah terkandung di dalamnya adalah kata-kata meta. Misalnya metafora, ya, metafora ya. Kemudian ada lagi istilahnya adalah metamorfosis. Nah, ada lagi istilahnya metabolisme. Metabolisme. Namun pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan terkait dengan hal-hal yang eh, ketika dipisah dan ketika disambung atau ditambahin kata-kata meta. Nah, di sini memang terdapat tiga kata yang ini ketika kita lihat lebih jauh itu ternyata memiliki pemahaman, kemudian memiliki konsep dan memiliki acuan yang berbeda. Kita mulai dari kata fisika dan metafisika. Mungkin ini di edisi sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa antara fisika dan metafisika itu menurut forum ini itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Mungkin kalau kita kaitkan dengan peradaban kita, maka metafisika itu masuk pada ranah atau level peradaban filosofis, sementara fisika itu masuk pada peradaban keilmuan. Tapi kedua-duanya itu tidak bisa dipisahkan. Karena memang di forum ini memang kita tidak memperkenankan atau tidak mendukung pemahaman atau pemikiran atau pendapat yang memisah-misahkan antara satu level peradaban dengan level peradaban yang lain. Bagaimana disampaikan di sebelumnya, level peradaban kita itu ada 4. Yang pertama adalah peradaban keagamaan berbasis wahyu. Yang kedua, peradaban filosofis berbasis pemikiran filsafat. Yang ketiga, peradaban keilmuan berbasis teori-teori ilmiah, berbasis ilmu-ilmu yang saintifik, ya, berbasis riset ilmiah dan sesuai dengan metodologi ilmiah. Dan yang terakhir atau level yang keempat adalah peradaban teknologis yang isinya adalah hasil atau media atau alat yang bisa membantu mencapai atau menghasilkan atau mewujudkan keinginan, harapan, dan keinginan, harapan, dan kebutuhan manusia. Jadi
kalau istilah fisika kemudian ditambah dengan kata metafisika, bagi kita ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana dijelaskan pada edisi sebelumnya. Jadi fisika itu berbicara tentang hal-hal yang fisik, sementara metafisika itu berbicara tentang hal-hal yang ada di balik fisik itu. Nah, apakah ada kaitannya? Kalau menurut kita itu ada kaitannya karena kita selalu mengatakan dunia, sukses dunia, bahagia dunia, sukses akhirat, bahagia akhirat. Jadi antara yang lahiriah dan batiniah itu saling terkait. Antara yang material dan spiritual itu saling terkait. Antara yang lahir dan batin itu terkait. Antara yang fisik dan metafisik itu juga terkait. Itu yang pertama, yaitu fisika dan metafisika. Nah, yang kedua, itu adalah istilah kognisi dan metakognisi. Kognisi itu adalah berpikir kita, cara berpikir kita, kemudian kognisi kan dari kata-kata berpikir ya, kognisi. Makanya ada istilah kognito ego sum. Nah, cogito ego sum, ergo sum. Nah, cogito ergo sum. Ya, ketika ketika saya berpikir maka saya ada. Itu sebuah filsafat yang sangat terkenal ya. Cogito ergo sum ya. Eee, kognisi itu adalah berpikir atau yang terkait dengan pemikiran, tapi ketika kita gabungkan dengan metakognisi, maka itu bukan hanya bersifat kognisi, tetapi di sini menurut beberapa pakar dan beberapa referensi, di sini sudah, melewati atau sudah merupakan gabungan dari, pengetahuan deklaratif ya, kemudian pengetahuan prosedural dan juga pengetahuan kondisional. Karena memang dalam sebuah teori yang terkait dengan metakognisi ini, jadi seseorang ketika berbicara tentang kognisi memang kita kan sering mengenal tuh kalau dalam dunia pendidikan kan dikenal istilahnya eh, teori Bloom yang ada 3 itu ya, yaitu kognisi, afeksi, dan psikomotor. Nah, terkait dengan kognisi ini, ada istilah metakognisi, dan itu biasanya diberikan atau disampaikan kepada siswa atau guru-guru atau pembimbing-pembimbing yang berkeinginan atau yang memiliki, keinginan kuat agar, siswa, murid, mahasiswa, atau orang atau seseorang itu bukan hanya mengetahui secara keilmuan belaka, tetapi juga ada metakognisinya. Nah, metakognisi itu apa yang tadi, ya, metakognisi itu mencakup 3 pengetahuan tadi. Bukan hanya pengetahuan belaka, tapi meliputi 3 pengetahuan tadi ya. Pengetahuan deklaratif ya, pengetahuan deklaratif itu pengetahuan yang di-declare atau diproklamirkan atau disampaikan, nah itu declare. Jadi kita memahami fakta-fakta terhadap sesuatu. Nah, itu kita namanya deklaratif, pengetahuan deklaratif. Nah, kemudian juga meliputi pengetahuan prosedural. Jadi kita sudah mengetahui langkah-langkahnya seperti apa, tahapan-tahapannya seperti apa. Nah, itu kita mengetahui itu. Jadi setelah kita mengetahui konsepnya, pemahamannya terhadap fakta-fakta, kemudian kita mengetahui prosedurnya, ya, atau tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya, kemudian kita juga mengetahui pengetahuan kondisionalnya. Kita bisa menentukan kapan kita melakukan itu dan kapan kita tidak melakukan itu. Itulah yang kita kenal dengan istilah pengetahuan kondisional. Itulah yang terkait dengan istilah kognisi dan metakognisi. Nah, terkait dengan metakognisi ini memang seseorang itu
itu, meskipun dia sudah memahami, tidak kemudian apapun yang diketahui itu kemudian dilakukan. Apapun yang diketahui itu kemudian ditinggalkan. Tidak seperti itu. Tetapi seorang itu yang sudah sampai kepada metakognisi, maka seseorang itu sudah memiliki kesadaran yang cukup, dewasa, memiliki kesadaran yang cukup tinggi terkait dengan pengetahuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang kognisi, yaitu tentang pemikiran, rasio, akal, ya itu masih sebatas, konsep-konsep. Tetapi ketika kita sudah, sudah sampai ke level metakognisi yang meliputi 3 pengetahuan tadi, pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan kondisional, maka ini sudah masuk kepada level metakognisi. Bapak Ibu, saya kira, ini ada perbedaan, ada istilah kognisi, ada istilah metakognisi. Oleh karena itu, keunikan kata-kata meta ini adalah yang seperti ini. Pertama tadi adalah fisika, kemudian digabung dengan kata meta menjadi metafisika itu merupakan perubahan yang luar biasa, terjadinya perbedaan yang luar biasa. Kemudian ketika itu di edisi sebelumnya sudah kita sampaikan. Yang kedua adalah terkait dengan kognisi dan metakognisi. Seperti tadi kita sampaikan, jadi kognisi itu adalah pengetahuan. Pengetahuan atau, pemahaman terkait dengan pemikiran kita. Nah, untuk maju atau untuk sampai kepada istilah metakognisi, itu harus, meliputi atau mencakup 3 pengertian tadi ya, yaitu pengertian deklaratif, yaitu terkait dengan konsep-konsep terkait dengan fakta, itu yang pertama. Yang kedua adalah pengetahuan prosedural, berarti kita mengetahui tahapan-tahapannya seperti apa ketika kita mau melakukan, konsep-konsep tadi. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan kondisional. Ini maksudnya adalah seseorang itu sudah mengetahui atau sudah menyadari kapan untuk melakukan itu, kapan untuk melaksanakan tahapan ini, dan kapan untuk melaksanakan konsep ini. Nah, itulah yang kita kenal dengan istilah metakognisi. Sangat berbeda kan antara istilah kognisi dan metakognisi. Nah, istilah yang terakhir yang ingin kita sampaikan itu adalah metaverse ya. Metaverse itu dari kata meta dan universe ya. Universe itu adalah alam semesta. Nah, ya kalau yang kita kenal ya istilah dunia lah katakanlah begitu ya. Dunia atau universe. Tetapi ketika digabung dengan kata metaverse ya, metaverse itu berarti istilahnya kita masuk di dunia maya, dunia virtual, dunia meta. Tetapi ini berbeda dengan akhirat. Ya, berbeda dengan akhirat. Jadi kalau duniawi dan ukhrawi, dunia dan akhirat, ini berbeda dengan istilah universe dan metaverse. Mohon difahami ini ya. Jadi metaverse itu bukan akhirat, bukan. Jadi ketika universe itu dipahami sebagai alam semesta, kemudian metaverse itu dipahami sebagai ma ba'da universe, ma ba'da alam semesta, kemudian kita pahami sebagai akhirat itu bukan ya. Jadi eee, universe itu adalah alam semesta, kemudian metaverse itu dipahami saat ini terkenalnya yang namanya metaverse itu adalah dunia virtual yang kita memang bisa merasakan, bisa membau, kemudian bisa, memegang, kemudian bisa melihat, kemudian bisa mendengar. Nah itu. Jadi, istilahnya kalau panca indera itu sudah ada di dalam metaverse itu. Yang namanya alam ini kan, ketika kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa meraba, kemudian bisa, merasakan, ya kan. Kemudian, juga bisa, apa istilahnya, itu kan, eee, telinga, mata, kemudian hidung, kulit, tangan, ya. Jadi bisa meraba ya, istilahnya adalah, eee al-hawasul khamsi ya, atau panca indera kita.
Jadi kita bisa melihat di situ, di metaverse itu kita bisa melihat, di metaverse itu pun kita juga bisa mendengar, di metaverse pun itu kita juga bisa membau, oh baunya wangi. Nah, itu. Kemudian di metaverse itu pun kita bisa merasakan ya, bisa merasakan, jadi bisa melihat, mendengar, membau, merasakan, oh ini asin, oh ini manis, dan kemudian bisa meraba atau bisa merasakan atau bisa memegang, merasakan pegangan-pegangan itu. Nah, memang untuk yang metaverse saat ini itu belum sampai ke situ, tapi sekarang ini memang bosnya metaverse, dulunya adalah Facebook ya, pemilik Facebook itu, Mark ya, ya orang orang kaya ya, orang kaya di Amerika, Mark yang pemilik Facebook, kemudian pemilik WhatsApp itu sekarang sedang membuat superkomputer atau istilahnya riset cluster ya, riset riset cluster itu sedang membuat superkomputer yang sekarang ini sedang dibangun, yang sekarang sudah mulai masuk pada tahapan kedua, dan itu mulai dibangun di akhir tahun 2021 kemarin. Sekarang ini sedang dibangun, katakanlah begitu, sedang dibangun, dan rencananya sampai 3 tahap ya, ini tahap kedua. Sekarang sedang proses tahap kedua, dan nanti kalau tahap yang ketiga sudah selesai, yaitu riset super cluster ya, RSC ya, riset super cluster itu isinya adalah superkomputer yang yang memproduksi software-software terkait dengan AI atau artificial intelligence. Nah, ini nanti barangkali nanti ketika metaverse atau yang meta yang sedang dibangun oleh Mr. Mark ini kemudian eh, Zuckerberg ya, Mark Zuckerberg ini sudah berhasil, maka kita akan melihat bahwa ternyata universe dan metaverse itu al-hawasul khamsi atau istilahnya panca indera kita itu kita bisa merasakan di dunia virtual. Bisa melihat, kemudian bisa mendengarkan, kemudian bisa membau, ya, membau, mencium lah, mencium bau ya gitu, kemudian bisa merasakan, nah ini asin atau manis atau pedas, nah itu, kemudian yang terakhir bisa meraba dan bisa merasakan tangan kita. Nah, memang targetnya adalah seperti itu. Jadi seolah-olah kita berada di dunia nyata di situ, tapi di dunia virtual. Oleh karena itu, sekali lagi, pada forum ini, di edisi saat ini, kita melihat ada beberapa istilah yang sangat unik ketika kemudian digabung dengan kata meta. Fokus kita adalah kata-kata yang berdiri sendiri, kemudian digabung dengan kata-kata meta, itu ternyata terjadi perubahan makna, perubahan pemahaman, bahkan perubahan penerimaan kita terhadap konsep tersebut. Yang pertama adalah fisika dan metafisika, yang kedua adalah kognisi dan metakognisi, dan yang ketiga adalah universe dan metaverse. Demikian barangkali kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.